Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbangga kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita yang ada di rumah, kita semuanya akan berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Mari saat ini Kau tuntun kami semua Tuhan di dalam kuasa firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam surga. Mari Bapa, Engkau penuhi hati kami. Engkau penuhi pikiran kami. Engkau lawat kami pada hari ini. Supaya kami menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam ibadah raya kita. Saat ini kita akan bersama-sama kembali belajar tentang bagaimana kita menghancurkan penghalang-penghalang berkat dalam hidup kita. Tuhan berjanji, Dia datang supaya kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi iblis adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa yang selalu ingin menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama bagaimana caranya kita bisa menang dari semua serangan kuasa kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa menang atas penghalang-penghalang berkat yang itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita mulai dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Semua kita akan membuka Alkitab Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Semua kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang kekasih, dari firman yang kita baca ini, kita mengerti bersama-sama bahwa bagi semua orang yang dipilih Tuhan, bagi semua orang percaya, ada perlombaan rohani yang diwajibkan untuk kita jalani. Ada perlombaan rohani, yakni perlombaan iman, perlombaan kesaksian yang harus kita menangkan dalam hidup kita yang singkat di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam perlombaan yang harus kita bertekun di dalamnya, kita semuanya harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya saat ini? Mari kita ucapkan, Tuhan ingin saya melepaskan beban dan juga dosa yang merintangi hidup saya. Amin, saudaraku yang kekasih. Kata firman Tuhan, Tuhan ingin kita menanggalkan beban dan dosa. Apa beban kita? Salah satunya yang kita bahas 2 minggu berturut-turut ini, yaitu tentang kutuk keturunan. Itu beban. Itu beban yang mengikat kita. Tuhan ingin beban dilepas, dosa dilepas, ditanggalkan, dibuka belenggu-belenggunya. Arti kata ditanggalkan atau menanggalkan itu melepas, dilepas, dibuka semua belenggunya, tidak lagi diikat,
Tidak lagi masih menggendong beban. Itu namanya menanggalkan, melepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan ingin kita menanggalkan beban dan dosa. Sebab itu merintangi. Tuhan selalu ingin memberkati kita semua. Dia berkata, "Akulah pintu, domba-domba yang keluar masuk melalui aku," kata Tuhan Yesus, "akan menemukan padang rumput yang hijau." Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sendiri mengatakan ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada berkat, ada kecukupan, dan itu adalah perkataan Tuhan. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak berdusta. Dalam perjanjian lama pun Bapa di surga sudah berjanji, dia berkata, "Aku tahu apa rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yakni rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan." Manusia bisa merancangkan kecelakaan terhadap kita. Setan bisa bermaksud mencelakai kita. Tetapi Tuhan selalu ingin memberkati kita. Yang setuju berkata amin. Saya berdoa supaya di hari-hari ini saudara betul-betul mengalami terobosan di dalam Tuhan. Untuk bisa mencapai dimensi yang baru, maka saudara harus mengalami kenaikan tingkat rohani yang baru sesuai dengan takaran Tuhan. Untuk berkat yang lebih besar dibutuhkan kapasitas penampungan yang lebih besar. Untuk memperoleh berkat yang lebih baik diperlukan juga saluran yang lebih baik yang tidak terhalang, tidak tersumbat. Saya yakin saudara mengerti dan saudara mengikuti maksud Tuhan ini. Tuhan ingin kau menanggalkan beban. Tuhan ingin kau menanggalkan dosa. Sebab itu merintangi kita. Butuh keturunan bisa menjadi beban. Dosa kita bisa menjadi beban. Bagaimana sekarang caranya kita lepas dari beban-beban kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akan melihat 3 hal penting kalau kita ingin menanggalkan beban di dalam Tuhan. Yang pertama, siapapun saudara, siapapun kita yang ingin beban-bebannya dilepas. Sekali lagi, beban ya, itu bisa kutuk keturunan yang mengikat kita dalam karakter, dalam nasib, dalam kesialan. Ikatan kuasa gelap. Beban juga bisa persoalan-persoalan kita. Persoalan ekonomi bisa jadi beban. Persoalan pernikahan bisa jadi beban. Persoalan hubungan dengan orang lain bisa jadi beban. Hati yang kecewa bisa jadi beban. Hati yang marah, yang sedih bisa jadi beban. Hidup kita ini banyak beban. Tapi Tuhan tidak ingin kita selalu memikul beban. Tuhan ingin kita merdeka sekalipun kita itu punya beban dan persoalan hidup. Mari kita lihat firman Tuhan. Prinsip yang pertama, kalau kita ingin menanggalkan beban, kalau kita ingin dibebaskan dari setiap ikatan beban dan dosa, ini yang harus kita lakukan. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Semua buka kembali Alkitab. Saya rindu minggu ini saudara sungguh-sungguh mengerti dan saudara melakukan firman Tuhan, supaya hidup saudara tidak di dalam tekanan dan ikatan yang membuat saudara gagal dalam hidup ini. Tapi saudara memiliki satu terobosan rohani yang memungkinkan berkat-berkat Tuhan itu baru dalam hidup saudara. Amin. Semua buka Alkitab. Mari dibuka Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yang sudah ketemu berkata amin. Mari membaca sama-sama 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika melihat umat Allah, ketika melihat orang-orang Israel yang dilayani. Tuhan tahu mereka semua punya beban, punya persoalan, punya ikatan yang melemahkan, melelahkan mereka. Dan Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, belajar kepadaku. Saudaraku, artinya begini, siapa yang mau bebannya dilepas, siapa yang mau dosanya itu ditanggalkan, tidak ada cara lain, tidak ada pintu lain, harus datang kepada Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya yang ahli menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat beban kita dan membebaskan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghancurkan ikatan-ikatan kita dan membuat kita menang atas semuanya itu. Hanya Tuhan Yesus. Saudara, sekarang kalau engkau punya ikatan dalam hidupmu, engkau punya beban yang berat, engkau punya dosa yang besar, jangan lari ketika berdosa. Jangan lari ketika banyak beban kepada hal-hal yang lain selain Tuhan Yesus. Di Alkitab ada contoh Kain yang berbuat dosa dan tidak datang kepada Tuhan, menyembunyikan diri dari Tuhan, maka murka Tuhan menyala atas Kain. Perbuatan Kain persis bapaknya Adam, persis ibunya Hawa. Berbuat dosa, tidak datang kepada Tuhan, tapi menyembunyikan diri, lari dari hadapan Tuhan. Murka Tuhan menyala, hukuman mengejar, tidak bisa luput dari murka Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan, percuma lari dari Tuhan. Itu akan menyengsarakan hidup saudara. Kalau engkau dipilih Tuhan, ketika engkau berbuat kesalahan, ketika engkau punya banyak persoalan, jangan lari dari hadapan Tuhan, tapi datanglah kepada Yesus. Tuhan berkata, aku lemah lembut, aku rendah hati, kamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Bagaimana caranya lepas dari semua beban? Hanya satu jalan, hanya satu pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup mengangkat beban. Hanya Dia yang sanggup menuntun hati kita kepada jalan-jalan kebenaran, sehingga hidup kita menjadi baru sesuai rencana Allah. Kalau saya mengingat masa lalu saya hidup jauh dari Tuhan, penuh dengan rupa-rupa kemunafikan dan kejahatan. Saya mencoba menutupi dosa dengan dosa yang lain. Menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain. Mencoba lari kepada hal-hal yang saya pikir bisa menolong saya untuk lepas dari semuanya. Dan tidak ada satupun jalan yang membuat saya lepas dan merdeka, kecuali datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya rindu supaya saudara datang kepada Yesus. Hari ini saya rindu saudara yang berbeban berat. Jangan justru karena masalah engkau berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Engkau tidak akan menemukan jalan lain yang menyelamatkan, yang membebaskan kecuali Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya kita bisa menanggalkan dosa dan beban? Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Itu adalah yang pertama, saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menanggung semua kegagalan kita.
Berkat sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Tinggal kita yang datang kepada Tuhan. Saya ingat dulu pada masa-masa kecil ada satu lagu yang begitu menyentuh hati saya. Ya, ada satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan, ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudaraku, datang kepada Yesus, maka Dia akan membebaskan kita. Ketika masalah datang, persoalan ada, ikatan beban dan dosa merintangi hidup kita, datanglah kepada Yesus. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Yang setuju berkata amin. Sekarang saudaraku, yang kedua, bagaimana caranya kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Yang kedua, mari kita membaca Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi langkah yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menanggalkan beban dan dosa yang menghalangi berkat kita, yang merintangi perjalanan hidup kita. Kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Saudaraku, di zaman sekarang ini banyak orang yang dia begitu keras hatinya, angkuh hatinya, sombong, sampai tidak bisa menginsyafi akan kesalahannya sendiri. Dalam hal yang terjadi, dia hanya melihat orang lain yang salah, keadaan yang salah, Tuhan yang salah. Semua disalahkan, tapi dirinya tidak bersalah sama sekali. Alkitab berkata orang jenis ini menipu dirinya sendiri. Kita ini manusia biasa. Tindakan kita belum salah, perkataan bisa salah. Perkataan belum salah, pikiran sudah salah. Motivasi hati bisa salah. Jadi bagaimana mungkin kita hanya membenarkan diri dan mengeraskan hati, selalu berdalih dari kesalahan kita. Saudara tidak akan pernah menanggalkan beban dan dosamu kalau engkau tidak pernah insyaf menyadari kesalahanmu. Tapi bukan saudara, ini orang lain, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada orang-orang yang saat ini punya sifat hati, cara berpikir yang seperti itu. Saya rindu saudara tidak menjadi orang jenis ini. Selalu membenarkan diri menyalahkan orang lain. Membenarkan diri menyalahkan keadaan. Membenarkan diri menyalahkan Tuhan. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Di depan kita diajari, belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, aku rendah hati, aku lemah lembut. Orang yang rendah hati itu bisa menyadari, menginsyafi, merendahkan hatinya untuk kesalahannya. Tuhan ingin kita belajar kepadanya. Dan kemudian Tuhan ingin kita melakukannya.
Siapa yang ingin dosanya dilepaskan, ikatannya dihancurkan, harus mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Minggu lalu kita belajar di perjanjian lama pun Tuhan berkata mengakui dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Saya rindu saudara menjadi orang-orang yang lemah lembut hatinya. Saudara rendah hati orangnya. Jadi saudara bisa datang kepada Tuhan dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita bisa datang kepada orang lain dengan rendah hati dan tidak memandang rendah orang lain. Karena kita merasa diri kita benar, orang lain salah. Kita menjadi orang yang rendah hati ketika kegagalan itu karena faktor kita. Kita tidak menyalahkan keadaan yang salah. Ada orang-orang tertentu punya hati yang seperti ini. Tapi Tuhan hari ini mengajari kita, jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Yang penting adalah kita belajar merendahkan hati, mengakui kesalahan kita satu demi satu di hadapan Tuhan. Supaya oleh pengampunan Tuhan, sebab Dia berkata, siapa yang mengaku salah, siapa yang merendahkan hati, mengakui pelanggarannya, Tuhan itu setia dan adil. Dia mengampuni, Dia menyucikan. Menyucikan itu membersihkan. Tidak ada hukuman lagi saudara. Jadi hari ini kita belajar ini. Saudara mau rendah hati? Mari katakan sama-sama dengan saya, ikuti saya. Kalau saya rendah hati di hadapan Tuhan, mau mengakui kesalahan saya percaya segala ikatan beban dan dosa saya ditanggalkan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu adalah kebenaran. Dan sekarang yang terakhir. Ya. Tapi sebelum saya selesaikan ini, saya ingin satu ayat lagi sebagai pegangan kita minggu ini. Yakobus 5 ayat 16. Benarkah mengakui kesalahan itu luar biasa, dahsyat, itu memulihkan, itu memberkati, itu memerdekakan. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Sama-sama kita mau baca. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan, ini adalah prinsip menerima berkat yang besar, berkat yang baru dari Tuhan. Kata Tuhan, saling mengaku dosa. Bukan yang satu merasa mengakui kesalahan, yang satu membenarkan diri, bukan. Saling mengaku. Suami istri juga begitu. Tidak suami berkata istri salah, atau istri berkata suami salah. Bukan begitu. Saling mengaku. Lebih baik daripada kita menuding, kamu salah, kamu salah. Mari belajar. Aku minta maaf, aku salah di sini. Memang aku terluka dengan kamu di sudut itu, di sisi itu. Tapi aku salah di sisi ini. Dan seperti itu yang harusnya dilakukan kita. Bukan kita menghakimi, menuding-nuding, kita menjatuhkan orang. Saudaraku yang kekasih, kita adalah milik Tuhan Yesus. Mari kita pakai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya rindu ada kedamaian di rumah tangga saudara. Saya rindu ada kedamaian di dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan saudara. Belajar rendah hati, mengakui kesalahan. Kalau kita memang kecewa dengan orang di satu sisi, jangan lupa berkata, aku juga minta maaf karena di sisi ini aku salah. Saudara yang kekasih, itulah yang benar. Dan Tuhan berjanji kalau ada dua orang saling mengakui kesalahan dengan lemah lembut dan rendah hati, maka mereka disebut orang benar. Dan orang benar ini kalau berdoa sangat besar kuasanya. Artinya Tuhan sendiri memberi garansi doa-doa orang ini akan sangat besar kuasanya, merubah keadaan, mendatangkan berkat, berkenan kepada Allah, melepaskan orang dari belenggu-belenggu dan sebagainya. Yang terakhir saudaraku yang kekasih,
Bagaimana caranya menanggalkan dosa, menanggalkan beban kita. Yang terakhir, kita harus berbalik. Katakan sama-sama, berbalik. Berbalik dari apa? Dari jalan-jalan yang jahat. Semua jalan yang jahat harus kita tinggalkan. Tidak ada perkecualian. Semua harus kita tinggalkan. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kemudian berjalan dalam kebenaran yang baru sesuai standar firman Tuhan. Itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita? Datang kepada Yesus, sebab Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, satu-satunya Tuhan yang membebaskan, yang mengampuni dosa, yang mengangkat beban, yang mematahkan segala ikatan. Yang kedua, kita mengakui kesalahan kita, sebab tanpa pengakuan tidak ada pengampunan, tanpa pengakuan tidak ada keselamatan, tanpa pengakuan kerendahan hati untuk menyadari kesalahan kita, tidak pernah ada pemulihan dari Tuhan. Yang terakhir, kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat. Zakaria 1 ayat 4. Ini adalah ayat yang terakhir. Mari kita baca dengan suara yang nyaring. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Israel sudah dinasehati firman Tuhan, sudah dapat firman, berbaliklah dari jalan-jalan dan tingkah laku yang buruk dan jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya mereka masuk dalam pembuangan dan hukuman. Saudaraku, saya rindu hidup saudara tidak seperti terbuang di dunia ini. Tapi saudara diangkat oleh Tuhan. Saudara orang-orang penentu. Saudara orang-orang yang membangun sejarah. Saudara adalah orang-orang yang menurunkan generasi ilahi. Yang mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Di mana kerajaan Allah turun ke muka bumi. Saya tidak ingin saudara mengalami, saudara anak-anak Tuhan tapi hidupmu seperti dalam pembuangan. Ekonomi susah, banyak masalah, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit, tetapi kita harus hidup di jalannya. Memang hidup kita seperti peperangan, dan peperangan itu tidak mudah. Tuhan berkata, ya kita harus mengikuti perlombaan dengan tekun. Bukanlah perlombaan itu peperangan. Di situ ada upaya terbaik dalam perlombaan. Di situ ada mental terbaik, fisik terbaik, spirit terbaik, kedisiplinan yang terbaik. Semuanya harus yang terbaik. Tetapi kalau kita lakukan itu, maka kita akan menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan buat kita. Mari kita renungkan. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus hari ini. Akui apabila ada kesalahan. Jangan menjadi orang cuma bisanya nyalain orang lain, nyalain keadaan, nyalain Tuhan. Itu namanya keangkuhan. Saudara jangan merasa hanya saudara selalu jadi korban. Itu penipuan pikiran. Saudara pasti ada salah. Pasti saudara bisa berbuat kesalahan. Yang saudara tidak sadar itu menyakiti orang lain, menyakiti keluargamu. Dan saudara, orang yang mengaku dosa disebut orang benar. Doanya sangat besar kuasanya. Yang terakhir saudara, kita sudah belajar. Berbaliklah dari jalan yang jahat. Apa yang jahat, apa yang tidak baik, apa yang buruk, engkau harus tinggalkan. Ganti dengan yang baik. Kemalasan diganti kerajinan. Ketidakjujuran diganti kejujuran. Ya, segala kekerasan diganti keramahan dan kebaikan hati. Dan lain sebagainya. Biarlah saudara hari ini diubah hatinya oleh Tuhan. Jangan lupa tanggal 20 kita ada kelas pelayanan pelepasan untuk keturunan. Saudara saya dorong untuk mendaftar.
Sudah ada beberapa yang mendaftar. Ya, ingat kelas terbatas, jangan saudara ketinggalan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kembali kami menerima pengajaran firman-Mu. Kami semua harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi hidup kami. Dan kami sudah mengerti dari firman-Mu bahwa kami datang kepadamu ya Tuhan. Tidak kepada yang lain. Mau mengakui kesalahan kami. Tidak hanya selalu membenarkan diri dan juga berbalik dari jalan yang jahat. Niscaya hidup kami akan menjadi kehidupan yang diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada berapa banyak di antara saudara yang minggu ini engkau menyadari bahwa hidupmu sangat perlu Tuhan. Engkau mau ikut firman Tuhan, bukan ikut egomu. Engkau mau ikut firman Tuhan, bukan ikut sombongmu dan gengsimu. Saudara, memang harga pemulihan itu mahal. Itu segenap hati kita yang kita rendahkan kepada Allah. Tapi hasilnya akan kita tuai dengan penuh sukacita. Tuhan mengajari orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang sombong tidak pernah merendahkan diri. Orang sombong tidak pernah mau menumpahkan air mata untuk kerendahan hati. Tapi orang-orang rendah hati akan menuai yang baik dari Tuhan. Siapa yang perlu Tuhan? Angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang hari ini beribadah dan mereka mendengar firman-Mu. Mereka angkat tangan sebagai tanda butuh Engkau. Jamah mereka, berkati dimanapun berada. Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran mereka, membuat mereka menetapkan keputusan untuk hidup sesuai firman Allah. Ampuni dosa mereka Tuhan. Ampuni kesalahan mereka. Mereka yang sedang merendahkan hati, Engkau berjanji mengampuni dan menyucikan. Tuhan, ampuni mereka. Tuhan, kalau ada yang berkomitmen berbalik dari jalan yang jahat, Roh Kudus menyertai. Roh Kudus menangkap komitmen ini dan menuntun setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati dan berkati supaya hidup kami mengalami semua penggenapan perjanjian-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan seperti biasanya, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan berkata, siapa yang makan dagingku, siapa minum darahku, aku dalam dia, dia di dalam aku. Saudaraku, jadi mari persiapkan yang di rumah, silakan rotinya dibagikan. Anggurnya dibagikan, ya, bersiap-siap menghadap Tuhan, mengangkat roti sebagai tubuh Yesus, anggur sebagai darah Yesus. Dan apabila sudah siap, kita akan masuk di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam dialah kita
mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah menerima segala berkat Tuhan. Sekarang kita juga akan memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, ingatlah Tuhan mengajari. Jangan kehadiratku dengan tangan hampa, kata Tuhan. Saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan bukan? Termasuk berkat keuangan, kecukupan untuk hidup kita. Tuhan mengajari kita supaya kita tidak cinta uang. Bisa membuktikan bahwa hati kita juga melekat kepada Tuhan. Kita menyisihkan, bukan semua, menyisihkan. Yang terbaik sesuai takaran hati dan iman kita memberi persembahan. Jadi mari kita persiapkan. Jangan dalam ibadah kita, saudara tidak memberi persembahan. Sebab Tuhan mengajari kita supaya kita menyerahkan persembahan kepada gereja di mana kita dilayani, kepada pelayanan di mana Tuhan menetapkan kita. Jadi mari kita bersukacita untuk bisa membuktikan ketaatan kita dan kasih kita kepada Allah lewat persembahan yang nantinya dikelola untuk semua pelayanan gereja kita. Mari kalau sudah siap, angkatlah persembahan saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah diberkati dan kami akan memberi persembahan sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan dan juga wujud iman kami kepada Tuhan, wujud kasih kami kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, melalui gereja di mana kami ditempatkan, melalui pelayanan yang kami terima dan diberkati dan kami digerakkan Tuhan untuk memberi persembahan. Tuhan, kudusan persembahan ini menjadi benih di ladang Tuhan. Engkau akan melipat gandakannya dalam pekerjaan kami lewat berkat-berkat-Mu. Sebab Engkau sudah berjanji. Kuduskan dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan akhiri dalam doa berkat. Semua yang di rumah, saya undang berdiri sama-sama. Mari kita arahkan hati dan tangan kita, semua angkat tangan. Semua akan menerima doa berkat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, turunlah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah, karunia dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Membuat kita berhasil, membuat kita diperluas segala kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam hidup kita. Membuat kita berhasil dalam semua yang kita kerjakan. Dan Tuhan juga meluputkan kita dari semua malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.